Halo, selamat datang di Community TV. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas prediksi West Ham melawan Manchester United. Ya, ini bukan game yang gampang untuk Manchester United. Kenapa? Karena West Ham itu cukup bagus ya memulai musimnya ini ya. Dia berhasil seri lawan Manchester City, seri lawan Tottenham, bisa menang lawan Manchester dan juga Wolverhampton. Jadi ini cukup solid lah kalau gue bilang sih West Ham secara tim ya, terutama di sana ada pemain yang gue suka ya, namanya Declan Rice yang dia sebagai defensive midfield juga di situ, dan kalau nggak salah kapten juga ya. Dan striker mereka cukup kuat ya, kalau gue bilangnya si Antonio ya, badannya gede lah ya, udah kayak Adama Traore ya orangnya. Anyway, gue bilang mereka cukup solid. Dan satu lagi yang menurut gue yang cukup bisa menyusahkan kita adalah kita main di kandang mereka ya. Kenapa main di kandang mereka itu menyusahkan ya? Karena kalau nggak salah di minggu ini udah boleh ada penonton yang hadir nonton di stadium. Jadi kalau nggak salah sekitar 2.000 orang diperbolehkan ya, dan 2.000 orang ini udah pasti semuanya ya fans West Ham. Nggak mungkin 2.000 orang tiketnya ada dijual ke fans MU. Jadi ini pasti 2.000 orang totally support West Ham ya. Itu udah untung banget lah sebagai tim tuan rumah ya, dengan mendapat dukungan supporter supporternya dia gitu loh, benar nggak? Jadi ini ya mau nggak mau lah, gimana pun juga ya harus dijalani sama MU ya. Kalau dari segi formasi, gue tetap pilih 4-2-3-1 ya. Ada kemungkinan oleh pakai 4-4-2 diamond lagi kemungkinan ya, karena nggak tahu nih sekarang yang nggak available itu siapa ya. Jelas satu, Rashford ini yang paling tanda tanya besar, dia available atau enggak ya, karena isunya setelah pas kemarin lawan PSG dia kan disubstitusi ya di menit berapa gue lupa, half time ya, di menit 70-an kalau salah 60 itu kabarnya dia cedera bahu, dia itu kambuh lagi gitu ya, bahu atau punggung lah ya, gue nggak tahu ya, kalau nggak salah sih bahu ya kalau dari kata si Ole ya, itu kambuh gitu loh. Jadi gue nggak tahu dia bakal main atau enggak, cuman asumsi gue dia nggak main gitu loh ya. Dan menurut gue sih mendingan jangan main kalau emang cedera, karena kenapa, kita perlu dia fit 100% fresh pas kita lawan Leipzig ya. Jadi kalau formasi gue sementara taruh 4-2-3-1, di kiper gue taruh DGA ya. Kalau back udah standar banget ya, Teles, Maguire, Lindelof, Wan Bisaka ya, itu udah nggak ganti lah ya. Untuk holding midfield gue taruh Van de Beek sama Fred ya. Menurut gue oke lah, kita ketemu West Ham, dia peringkat 5 di Premier League sekarang ini ya, dan kesannya tuh bakal susah, tapi ini West Ham gitu loh. Kalau menurut gue sih kita harus berani menyerang ya, jangan kita datang ke West Ham dengan menggunakan dua holding midfield gitu, jangan kita pakai McFred ya. Terserah kalau Van de Beek, si Ole nggak gitu suka sama Van de Beek, dia mau pakai Pogba masih boleh menurut gue ya, tapi jangan pakai McFred, jangan pakai dua holding midfield, menurut gue nggak gitu perlu ya. Kualitas midfield mereka menurut gue masih bisa kita bendung gitu, harusnya masih bisa ya. Oke lah, Antonio tuh orangnya gesit juga ya, walaupun badannya gede ya, tapi menurut gue sih harusnya tetap bisa kita handle ya. Lawan West Ham doang nggak perlu kita main 2 CDM ya. Jadi ini penting banget, sama kayak lawan Southampton lah, benar, kita lawan Southampton kita nggak pakai 2 CDM dan kita bisa menang kan, benar nggak? Jadi ini penting, jadi menurut gue jangan pakai 2 CDM ya. Van de Beek di kiri, Fred di kanan, udah oke menurut gue ya. Untuk attacking option gue pilih Martial lagi nih ya. Sebenarnya gue males pilih Martial, tapi kita nggak ada pilihan lain ya, pilih siapa gitu kan. Kalau Rashford available, menurut gue Rashford boleh main gitu ya, jadi Martial cadangin. Cuman ya kalau Rashford lagi ada cedera gitu kan, lagi nggak gitu 100% fit, menurut gue jangan dipaksain sekali lagi, karena gue pengen dia fit 100% buat lawan Leipzig minggu depan ya. Jadi mau nggak mau kita pakai Martial ya. Kenapa nggak pakai Dan James ya? Dan James sama Martial sekarang ini ya menurut gue sih katronya sama ya, tapi kalau dari skill jelas jauh lah, Martial jauh lebih skillful dari Dan James ya. Mungkin dari speed Dan James lebih kuat, kencang gitu kan, cuman ya gitu finishing seluruhnya sama aja gitu, sama Katro ya. Jadi mau nggak mau gue taruh Martial di kiri, jelas Fernandes di tengah, dan kanan gue taruh Greenwood ya. Karena mau pilih siapa lagi gitu, menurut gue kalau kasih mata ya Greenwood kapan mainnya gitu loh, kalau mata main ya kan, kita perlu juga gitu, kita perlu ketajamannya Greenwood gitu loh ya. Jadi gue rasa Greenwood harus main ya, harus mulai. Oke. Di striker tetap Cavani, itu udah nggak tergantikan lah ya menurut gue, sekarang ini nggak tergantikan ya, karena kelihatan banget kelas dia berbeda gitu loh, finishing kelasnya tuh berbeda dengan bahkan dengan Rashford tuh berbeda kelas itu loh ya.
Gue inget banget pas kemarin walaupun kita kalah lawan PSG, dia punya shooting tuh ya yang dia ngelob bola ya, itu udah hampir gol ya, kena tiang itu benar-benar menurut gue itu sih world class sekali gitu loh. Karena ya kalau orang bahasa kayak gitu udah pasti geber gitu kan. Kalau dia enggak gitu, dia tekniknya ada, dikalkulasi dengan benar itu shootingannya. Ya, jadi ini formasinya gue bilang sih 4-2-3-1, tapi sekali lagi nggak menutup kemungkinan Ole bakal main 4-4-2 diamond ya. Karena Rashford nggak main gitu kan, kayak minggu lalu kan ya pas lawan Southampton, Martial nggak bisa main, si Ole milihnya mainnya 4-4-2 diamond. Jadi gue nggak tahu nih, kemungkinan besar bisa 4-4-2 diamond, bisa juga 4-2-3-1 ya, tapi sih gue berharap 4-2-3-1 karena menurut gue Greenwood harus main. Greenwood harus mulai panas lah ya mesinnya, karena Greenwood gimana pun juga kontribusinya besar lah musim lalu ya, walaupun dia memulai musim ini dengan catatan yang orang baik ya, nggak disiplin segala macam. Tapi sekarang ini kita lihat Martial lagi katro, kita perlu banget bala bantuan dari Greenwood ya, itu penting sekali. Jadi kalau misalnya Greenwood udah ngecun, kita kiri bisa pilih Rashford, benar nggak? Jadi kita nggak perlu mengandalkan Martial lagi. Ya, itu penting sekali. Jadi menurut gua Greenwood harus mulai main, harus mulai dipanasin mesinnya si Greenwood ya. Kalau dari segi prediksi skor gimana? Menurut gua sih ini kita harusnya menang ya. Feeling gua sih kita menang. Beda 1 gol ya, mungkin 1-2 ya kemungkinan besar ya, dan semoga aja sih ya kita nggak ngelawak ya sedikit ya, karena dari kemarin ini kita lihat kalau bola mati ya, corner atau apa, kita pasti ngelawak gitu ya, kalau menurut gua, dan West Ham ini cukup bagus di bola mati gitu loh ya, di corner, di free kick itu mereka cukup bagus. Jadi semoga nggak ngelawak ya pas bola mati, dan kita bisa defend dengan baik bola mati gitu ya. Kalau kita bisa defend dengan baik bola matinya West Ham, menurut gua kita bisa menang ya. Prediksi gue kalau nggak 1-2, 1-3 lah kita menang ya. Terlepas itu semua ya yang gue bilang, oh mereka udah ada supporter lah, mereka cukup bagus, tapi menurut gue sih kita dari materi pemain tetap lebih bagus lah dari West Ham ya. Oke, sekian gue punya prediksi dari pertandingan West Ham lawan Manchester United. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.